Ya, maka kita nanti akan berpedoman juga ya, bagaimana cara-caranya kita ini berdialog ya. Masya Allah, alhamdulillah. 3 hal penting sebelum kita bicara tentang pelukan. Karakter anak-anak itu dibentuk dari 3 hal. 1, yang masuk lewat mulutnya. Yang masuk lewat mulutnya itu menentukan karakternya ya. Apa yang masuk lewat mulut itu? Makanan. Maka berilah makanan anak-anak itu dengan makanan yang halal, thayyib, dan tidak berlebih-lebihan. 3 syaratnya ini ya. 1, harus masuk ke mulut anak halal saja. Kalau sampai kemasukan barang haram, sudahlah. Kepala sekolahnya siapapun, gurunya siapapun, sekolahnya dimanapun, wangil anak itu diatur. Wangil. Harus jelas halal. Makanya Bu, beranilah mengatakan kepada suami, Pak, aku itu lebih seneng dengan paringi nafkah sing halal, tur oke. Timbangannya haram tapi sithik, gitu loh ya. Mudah-mudahan para suami rezekinya dilancarkan oleh Allah semuanya ya. Alhamdulillah ya, bisa memberi nafkah yang halal dan berlimpah, gitu ya. Insyaallah. Yang kedua, yang masuk lewat matanya. Apa yang masuk lewat matanya? Bacaan-bacaannya, tontonan-tontonannya, YouTube-nya, TikTok-nya. Jadi yang masuk lewat mata semua itu mempengaruhi karakter. Ya, mempengaruhi karakter. Yang ketiga, yang masuk lewat telinganya. Yang masuk lewat telinganya. Apa itu? Bentakan-bentakan, ya, amuan-amuan, nasihat-nasihat, cerita-cerita. Semuanya itu mempengaruhi karakternya anak. Sebagai riset, ada satu riset yang melakukan riset itu namanya David Macklen, ya, orang Inggris. Beliau meriset kenapa tentara Inggris itu lebih perkasa daripada tentara Prancis di Perang Dunia II. Ya, karena terbukti Inggris itu lebih perkasa di medan tempur. Hasil risetnya sangat mencengangkan. Ya, karena tentara Inggris lebih sering mengkonsumsi cerita-cerita heroik, sementara Prancis lebih sering mendengar cerita-cerita melankolis. Akibatnya di medan tempur yang lebih heroik tentara Inggris. Membaca riset ini, saya nangis buku kabeh, ya Allah, saya tidak peduli pada Inggris, saya tidak peduli pada Prancis, terserah. Saya hanya peduli pada Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia itu kenapa banyak koruptor? Malingnya sampai 3.000 triliun, 1.000 triliun uang. Kenapa? Karena dulu pada saat preschool, cerita yang didengarkan adalah kancil. Ya, gede itu ahli nyolong-nyolong kabeh. Insyaallah. Itu sebabnya kalau kita tidak memberi pendidikan yang baik dengan cerita yang baik, maka anak-anak tidak akan tumbuh menjadi generasi yang baik. Ya, saya kadang nangis ya kalau ketemu guru-guru TK. Jangan-jangan ini dosanya guru TK Indonesia kayak begini. Insyaallah. Boten nggih? Alhamdulillah. Saya itu menduga guru preschool itu akan menjadi punya pertanggungjawaban yang sangat besar nanti di akhirat, sekaligus nanti akan masuk surga paling awal. Paling awal. Kok bisa? Karena guru preschool itu ya Allah paling ikhlas. Ya, baby klub kita itu paling ikhlas. Kenapa Pak saya sebut guru preschool kemungkinan besar masuk surga lebih awal? Karena paling ikhlas. Kalau guru SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu kalau murid-muridnya berhasil, itu ada reuni, diundang. Makanya ada reuni SD, SMP, reuni SMA ada, tapi reuni baby school nggak pernah ada. Reuni TKA itu nggak ada juga ya. Masya Allah ya. Maka insya Allah guru-guru TK yang hadir di sini semuanya nanti kemungkinan besar masuk surga lebih awal ya. Tepuk tangan untuk guru-guru TK kita ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Bu, siapa yang punya anak lebih dari 1, 2, 3 tuh? Angkatannya? Banyak ya. Kalau begitu saya absen urut. Yang anaknya 2. Oke, yang anaknya 3. Alhamdulillah, anaknya 4. Masya Allah, anaknya 5. 1, 2, 6. Yang anaknya 6. 1, 7. 7 belum ada ya, maksimal 6 ya. Baik.
Menurut pemerintah, iklan-iklan di pinggir-pinggir jalan itu 2 anak cukup. Maka yang anaknya 2 nilainya C. Yang anaknya 3 nilainya B. Anaknya 4 nilainya A. Anaknya 5 excellent. Anaknya 6 luar biasa. Oke, yang anaknya 2, 3, 4, 5, 6 pernah bertengkar nggak di rumah teman-teman? Oh sering. Pada saat anak-anak bertengkar sama saudaranya, penjenengan gregetan sama mboten? Oh yo gregetan, masya Allah. Waduh panas kabeh ya. Coba bayangkan supaya nanti penjenengan akan lebih lembut nanti mendidik anak-anak. Bayangkan penjenengan anaknya 4, anaknya 5, anaknya 6, anaknya 2. Bertengkar di rumah saja. Capek kita rasanya. Ini guru-guru preschool itu loh. Di sekolah ini anaknya 15. Anaknya 20 kembar kabeh. Oh iya. Sulit nggak jadi guru preschool? Sulit sekali. Sekali lagi beri hadiah tepuk tangan yang meriah untuk guru-guru kita ya. Masya Allah. Mudah-mudahan masuk surga lebih awal ya. Alhamdulillah. Ridho kalau guru-guru preschool masuk surga lebih awal? Alhamdulillah. Baik ya. Seperti apa pendidikan yang kita berikan pada anak, seperti itulah yang kita petik di usia lansia nanti. Saya ulang lagi ya, seperti apa pendidikan yang penjenengan berikan kepada anak, seperti itulah yang kita petik pada usia lansia nanti. Saya ceritakan pengalaman pribadi saya. Beberapa waktu yang lalu saya memimpin rombongan dari Sidoarjo, beberapa rombongan banyak mobil gitu ya, datang ke panti asuhan Wajak Malang. Nama pantinya panti asuhan, bukan panti asuhan, panti lansia. Panti lansia Husnul Khotimah. Insya Allah saya datang ke situ. Insya Allah bersama rombongan saya. Diterima di aula besar. Saya duduk sebagai seorang pemberi nasihat. Di sebelah kanan saya ada Mbak Kung, sebelah kiri saya ada Mbak Uti. Menurut jumlah 250 menurut catatan administrasi, tapi tidak semuanya ikut acara saya karena banyak juga yang sudah kembang bayang. Kembang bayang itu adalah sakit, ya, kemudian sudah nggak bisa bergerak kemana-mana, nunggu malaikat maut datang menjemput, tapi malaikatnya nggak datang-datang. Nah itu namanya kembang bayang ya. Mbak Kung, Mbak Uti yang begitu banyak, saya tanya, Mbak Kung, Mbak Uti, sinten yang kepengen nanti Husnul Khotimah? Pulau saya terau kebutan, saya gitu. Nah yang saya nangis itu adalah yang bagian depan saya itu, bapak-bapak itu yang tangannya setruk-setruk gitu, teriak ke saya agak dekat, pulang nggih, pulang nggih, nggih Mbah, aman, Mbah, insyaallah mudah-mudahan Husnul Khotimah, Mbah, insyaallah. Siapa yang kepengen diampuni oleh Allah, angkat tangan, kula Ustaz, rebutan kayak anak TK, kula Ustaz, insyaallah ya. Siapa yang kepengen nanti diberi surga oleh Allah, kula Ustaz, teriak, kula Ustaz. Yang termasuk yang dibentak, kula nggih, nggih Mbah, nggih, mudah-mudahan sanes kula sing jaga surga sanes kula ya. Aman, insyaallah. Saya juga mudah-mudahan masuk surga. Nah, Mbak Kong, Mbak Uti dengarkan yang kepengen Husnul Khotimah, kepengen diampuni oleh Allah, kepengen masuk surga, dengarkan ya. Karena Mbak Kong, Mbak Uti daya ingatnya nggak kuat kan tentu. Saya ambil sepotong ayat saja. Mbak Kong, dalam Al-Quran ada sepotong ayat saja ya, yang penjenengan harus praktekkan supaya nanti masuk surga. Bunyinya di dalam surat Ali Imran ya, 134. Bunyinya wal afina anin nas. Orang-orang yang akan diberi surga itu adalah yang wal afina aninas, yakni mampu memaafkan kesalahan orang lain. Bakung, Mbak Uti sakit memaafkan teman-teman kerja kita dulu. Sakit Ustaz, nah, nggak masalah. Saya sungguh Ustaz sakit. Sakit memaafkan kesalahan tetangga-tetangga kita. Oh sakit Ustaz, alhamdulillah sakit. Saya itu enggak. Yang ketiga, Bakung, Mbak Uti lihat saya semuanya. Sakit nggih memaafkan kesalahan anak-anak kandung kita. Semuanya langsung diem rapet. Saya tanya ulang, Mbak Kong, Mbak Uti, sakit memaafkan kesalahan anak kandung kita? Diem semuanya, tapi air mata sudah mulai meleleh. Karena saya ingin jawaban langsung, Mbak Kong, Mbak Uti yang pengen surga. Sakit nggih memaafkan kesalahan anak kandung kita? Biar nangis bareng kompak. Saya juga ikut semendal, ikut berbesmili ya. Ada seorang ibu yang pemberani. Berdiri dan agak setengah-setengah protes ke saya. Ustaz, kalau ini kita sih nggak tahu masak ceblok. Tahu ya sak ceblok ya?
Kalau tasih nggak ada masak ceblok. Tapi kalau dipaksa kali anak kalau ten mriki Ustaz. Mau nanti disambangi. Terus Pak Ustaz menyuruh saya memaafkan anak ini, ya nopo sih Ustaz? Yang lain langsung membela, nggih Ustaz, nggih Ustaz, nggih. Ustaz disuruh liyane sama wong Ustaz. Mulane dikongkon selawatan saged. Mulane dikongkon tibaan nggih saged Ustaz, tapi kalau memaafkan anak mboten saged Ustaz. Nangis bareng-bareng gitu. Berat. Nah ini yang penting yang saya ceritakan yang terakhir. Ada seorang laki-laki yang usianya 72 tahun. Kurus kayak saya. Unyu-unyu ke saya gini ya. Terus bilang, Ustaz boleh peluk? Masya Allah. Nggih Mbah, silakan Mbah. Peluk Mbah saya. Mungkin kangen anaknya ya. Saya dipeluk rapat. Saya dibisi. Saya dulu kuliahnya di ITS Ustaz. Tapi lansia saya berakhir di sini. Masya Allah. Saya peluk rapat. Pertanyaan saya, mohon maaf, ada satu lagi yang belum saya ceritakan. Tapi saya tidak menyaksikannya ya. Ini cuma viral di Facebook. Tapi yang tinggal di situ juga nulis di kertas bekasnya kue itu, dititipkan ke perawatnya. Tulisannya begini, viral di Facebook. Dok, kamar nang kene iku sumuk nek awang. Nek kon duwe dhuwit tuku wase kok. Sapa ngerti mben kon yo dikirim nang kene karo anakmu. Pertanyaan saya, siapa yang minat dikirim anak-anaknya ke panti lansia? Nggak ada yang minat. Kalau nggak ada yang minat, urus anak-anak dengan baik ya. Urus anak-anak dengan baik. Ya, berilah pendidikan yang baik. Bahkan pendidikan itu nanti akan menentukan nasib di alam kubur kita nanti. Apakah kita akan mendapatkan kiriman hadiah doa-doa cinta atau malah petaka akibat perilaku-perilaku anak-anak kita yang berdosa di dunia. Ya, terpahami nggih? Ini wajah-wajah masih muda. Tolong bayangkan juga nanti masa lansia dengan seperti apa anak-anakmu akan bantu. Ya. Saya kok jadi nggak enak wajah penjenengan jadi kayak begini sih. Jadi bingung saya ini, saya ngomong apa sih Allah. Cukup angkat tangan kanannya, saya angkat tangan kanan semuanya ini kebiasaan saya supaya nanti penjenengan dapatkan pahala banyak untuk mengingatkan orang lain. Letakkan di pundak sebelah, Insya Allah. Teman sebelah ini loh ya, Insya Allah. Siapa tahu pundak yang kau pegang kelak jadi besan juga nggak tahu kan, Insya Allah. Ikuti kata-kata saya, ikuti kata-kata saya. Diling-eling. Kalau nggak mau dikirim ke panti jompo, anak-anaknya diurus yang apik. Aja diumbar wae. Sekolahno sing tenanan. Aja diumbar wae. Alhamdulillah, angkat tangan kirinya, tangan di pundak sebelah. Masya Allah. Aja omong tok. Lakonono dhewe. Anak-anake diurus. Aja jarkoni. Iso ujar, gak iso Alhamdulillah ya. Justru itu nanti yang mancep di hati penjenengan ya. Gini-gini ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan kiriman hadiah doa-doa cinta ya. Alhamdulillah. Dari anak-anak kita tercinta. Itu soalnya peluk anak-anak kita. Sering-seringlah peluk anak-anak kita ya. Insyaallah. Baik. Jangan anggap sepele pendidikan anak-anak. Apalagi disederhanakan. Yang penting pinter. Yang penting pinter areke. Yang penting pinter. Enggak. Ya. Sudah banyak terbukti masalah ya. Nun sewu ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan. Baik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melahirkan tanpa sesar. Normal. Tanpa bius nih Bu. Lahiran normal itu langsung makin ya. Insya Allah. Mana yang lebih menyakitkan? Lahiran normal tanpa bius. Jika dibandingkan dengan dibentak sama anak. Mana yang lebih menyakitkan? Itu stopnya. Urus anak. Ya.
Kita nyuruh anak-anak, ini masukkan itu di situ. Masukkan salah sebentar. Anaknya, yo mayo, yo. Itu udah ngamuk kok. Ya, insyaallah. Maka di sekolah ini kita berjuang supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihah ya. Alhamdulillah. Siapa yang minat anaknya solihah? Insyaallah. Minat biasa atau minat pol? Masya Allah. Mau ditunjukkan cara yang panjang lebar atau yang sederhana? Oke, simak depan sini. Rasulullah dawuh, seluruh anak Adam itu kalau meninggal dunia amalnya akan terputus kecuali berapa hal? Nomor 1. Mulai gak cocok ini ya, insyaallah. Dengarkan hadis yang urut. Pancasila gak urut kesana ini guru PPKN kok. Masya Allah, yang urut ya. Coba Pancasila 1 ya, kemanusiaan adil dan beradab, boleh kan? Gak boleh. Oke, yang di bawah mati ada 3. Nomor 1, amal jariah, sodakotun jariyatun. Nomor kali ilmu yang manfaat. Nomor 3, anak soleh yang mendoakan. Waladun solihah, anak yang solihah yang mau mendoakan. Karena ada anak yang tampaknya perilakunya solih tapi nggak mau mendoakan. Ya, luka-luka hatinya memang. Jadi berapa yang di bawah mati? 3. Yuk ulangi lagi. Berapa yang di bawah mati sambil lihat saya? Berapa yang di bawah mati? Nomor 1, sedekah jariah. Oke. Nomor 2, ilmu yang manfaat. Nomor 3, anak yang soleh. Bisakah saya sampai pada tangga ketiga tanpa mulai dari tangga yang pertama dan kedua? Nggak bisa. Tangga yang kedua ini apa? Ilmu. Kalau ingin punya anak yang soleh, punyalah ilmu. Punya ilmu jadi ibu, punya ilmu jadi ayah. Jangan ala kadarnya. Punya ilmu jadi ibu, punya ilmu jadi ayah. Ini penting sekali. Dan alhamdulillah banyak sekolah Islam yang sekarang sudah mulai turut membantu keluarga. Kalau dulu belum kuliah, belum sempat belajar ilmu jadi ibu, belum jadi ayah, kemudian disediakan acara-acara parenting education seperti ini. Ini adalah layanan sekolah yang baik sekali ya. Tepuk tangan untuk sekolah ini. Insyaallah, alhamdulillah. Salah satu ukuran sekolah baik ya. Insyaallah. Punya ilmu ya? Alhamdulillah. Cukup, angkat tangan kanan lagi. Insyaallah, letakkan di pundak sebelah. Sing rajin golek ilmu. Melu pengajian. Ojo rasa-rasen ngaji. Alhamdulillah, angkat tangan kirinya. Insyaallah. Nek ngaji sing serius, konsentrasi, ojo HP-an. Masya Allah ya. Jadi yang kedua ini tadi apa? Ilmu. Yang pertama tadi apa? Sedekah jariah. Nun, saya pertanyaan saya, anak yang terpapar pornografi itu bala atau berkah? Anak yang kecanduan narkoba bala atau berkah? Rasulullah dawuh, tolaklah bala dengan sedekah. Jadi rasanya sulit sekali nek punya cita-cita anak yang solih, tapi medit. Melawak ngono ya Allah. Ya. Yang rajin sedekah supaya anak-anak dijaga oleh Allah. Jangan hanya mengandalkan, aku lah psikolog, bojoku ya psikolog. Masya Allah, sekolahku sekolah yang paling keren. Belum tentu. Kita membutuhkan perannya Allah. Ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Angkat tangan kirinya sekarang. Takkan di pundak sebelah. Kalau ingin anak yang soleh, infak, sedekah, ojo medit-medit, infak, sedekah, termasuk bayar SPP. Insya Allah. Insya Allah. Gitu? Nggak tahu deh. Sekolah ini bayar nggak? Oh bayar gitu kok ya.
Alhamdulillah. Masya Allah. Angkat tangan kiri kanannya, dari pundak sebelah. Mudah-mudahan rezekinya lancar, bisa infak, bisa sedekah, lancar SPP ini. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Insyaallah ya. Saya ingatkan ya, mereka-mereka yang tidak memprioritaskan pendidikan anak-anak, biayain anak itu bahaya. Insya Allah ya, bahaya. Apalagi komentar, lah iya, sekolah Islam bayar. Lah, piye ta Bang iki? Sekolah kok bayar, dodolan ayat-ayat. Oh, begala rek. Sebenarnya nggak bayar itu nggak apa-apa tuh. Saya yakin guru-guru nggak dibayar nggak apa-apa. Asalkan guru-guru itu kalau beli bensin cukup ngomong jazakallah, nah, gitu nggak apa-apa. Makan di warung Padang jazakallah, gitu kan nggak apa-apa, kan dibayar ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ketika kita memilih berteriak, membentak daripada telaten menjelaskan, ia belajar bahwa amarah adalah pilihan utama daripada bersabar. Padahal bersabar itu dicintai oleh Allah. Amarah itu tidak dicintai oleh Allah. Anak-anak sudah hafal hadisnya kan? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Masya Allah. Lah ini kenapa mama-mama kok pemarah-pemarah? Kenapa ayah pemarah? Gitu loh ya Allah. Harusnya kan mama itu telaten menjelaskan, bukan gampang marah. Halah takoi. Masya Allah, yang sabar ya nggih. Masya Allah, jangan gampang marah. Masya Allah, ya. Yang sabar, sabar. Bagaimana caranya bisa bersabar? Begini caranya, mengubah cara pandang. Ingat loh ya, supaya tetap bisa bersabar ya. Tidak semua remaja putri diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi istri. Ada yang umurnya 39 tahun belum jadi istri kok. Kakak 50 tahun juga. Tidak setiap wanita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi bunda. Ada yang umur 50 tahun belum disebut bunda. Makanya, kalau sudah jadi istri, sudah jadi bunda, banyak-banyak bersyukur. Ya, bersyukur itu akan ngedem. Masya Allah, bersyukur ya. Masya Allah. Jangan sampai jomblo mengeluh. Duwe bojo keluarnya hilang apa enggak? Masih ada. Punya anak masih ada lagi. Tanda problemnya kurang bersyukur. Tidak setiap laki-laki diberi kesempatan oleh Allah untuk jadi suami. Tidak semua laki-laki bisa jadi suami. Tidak setiap pria bisa jadi ayah. Dan tidak setiap ayah itu dirindukan anak-anaknya. Kadang anak-anak komentar, alah minggu-minggu ngene ayah nang omah gak seneng aku. Pedih aku ya Allah, ya. Banyak-banyak bersyukur ya. Sebab rumusnya siapa yang pandai bersyukur akan diapakan oleh Allah. Ditambah. Kalau jangan mensyukuri anak-anak akan ditambah kebaikannya oleh Allah, solihnya ditambah-tambah oleh Allah, sehingga dengan makin adem, makin tentrem. Ya Allah, seneng. Menjadi kurota ayun semuanya. Insyaallah. Oke? Jadi jangan gampang bentak-bentak, marah-marah. Walaupun tidak ditinjau dari sudut apapun, jelas salah ini ya. Jelas salah ya. Bersabar itu penting sekali. Saat kita terlalu sibuk bekerja hingga lupa menunjukkan kasih sayang pada anak. Nah, ini tadi saya ngobrol dengan panitia ya. Masya Allah. Biasanya parenting itu dihadiri ibu-ibu atau bapak-bapak. Ibu-ibu. Tapi bapak-bapak kadang-kadang nganter. Ya, nganter tadi itu ya, sepeda motoran ya, kemudian diturunkan di depan. Nah, terus salim, terus komentar, kok dijemput jam piro. Nah, itu masalahnya Pak ya, itu masalah sekali. Istrinya jadi pandai, banyak ilmu, sementara suaminya kurang. Ya, padahal pemimpin di keluarga itu siapa? Suami. Itu sebabnya kalau ada suami, ada ayah hadir dalam kajian parenting walaupun jumlahnya sedikit. Ini bukan suami biasa-biasa ini. Ini ayah yang luar biasa ini ya. Masya Allah ya. Yang menyediakan waktunya ya, menurunkan egonya untuk belajar kembali. Ya. Hanya salam saya untuk para suami ya. Masya Allah. Suami itu harus lebih berilmu ya daripada istrinya.
Ustadz, kan ada itu kaidahnya di dalam ajaran-ajaran itu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasahnya anak-anak. Memang benar ibu itu madrasahnya anak-anak. Kalau memang ibu itu madrasahnya anak-anak, kepala madrasahnya siapa? Ah, iya kan? Nol jauh. Kepala sekolah sama guru. Ini kok harusnya pinter mana? Kepala sekolah. Lagi kok kepala sekolah? Ya, aku beli sepatu, enggak mama. Ya, minta mama kan lah sama. Ya tasku robek, ya bilang minta mama. Itu nanti lama-lama Pak, anaknya begini terus itu. Lama-lama otaknya anak akan bilang, Bapak gak pati kanggu aja nih. Yang lebih penting adalah mama, ibu, Masya Allah. Tolong jangan sampai begini ya. Jangan sampai begini. Anak laki-laki, siapa yang punya anak laki-laki? Dengarkan, anak laki-laki menurut riset yang kehilangan cinta kasih bapaknya, yang tidak dipedulikan oleh bapaknya sibuk golek duit terus, ya, dan kemudian bilang, kamu istri bagian ngurusi anak-anak, aku spesialis golek duit. Ya ini saya protes pada laki-laki, ngomong spesialis kok oleh titik loh. Ya, nah sama spesialis golek duit mesti ini gue mulai angke, soalnya. Ojo gaya sampean ya. Betul Bu ya, betul, Masya Allah. Saya ulangi lagi ya. Anak laki-laki yang kehilangan cinta kasih bapaknya. Anak laki-laki yang kehilangan pelukan bapaknya. Anak laki-laki yang bahkan sampai benci bapaknya. Penelitian menyebut anak laki-laki itu akan cenderung jadi gay. Lanang sih nggak jelas. Nanti saya bahas ya. Anak perempuan yang benci bapaknya, kehilangan pelukan bapaknya, kehilangan cinta kasih bapaknya. Anak perempuan itu akan cenderung jadi lesbi. Dan kalau toh tidak jadi lesbi, kalau dia pacaran sering hamil duluan. Mau anak-anak kayak begitu? Kalau nggak mau libatkan suami ya, jangan diajar sendiri. Ya. Libatkan suami, ya. Hanya terima kasih Pak Soi, ya, sudah hadir di sini ya. Tunjukkan kasih sayang kepada anak. Anak akan belajar bahwa kesibukan boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan orang yang dicintai. Jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai begitu. Lihat film ini banyak. Lihat, simak film ini. पापा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या? हाँ पूछो। आप 1 घंटे में कितने पैसे कमाते हो? ये क्या बेहुदा सवाल है? मैं कितने पैसे कमाता हूँ, कहाँ से पैसे लाता हूँ, क्या करता हूँ, ये तुम्हारा काम नहीं है। समझ आया ना? मुझे जानना है कि आप 1 घंटे में कितने पैसे कमाते हो। तुम्हें जानना है ना मैं 1 घंटे में कितने पैसे कमाता हूँ? तो सुनो, मैं 1 घंटे में 100 रुपए कमाता हूँ, ठीक है? आप मुझे 50 रुपए दे सकते हो क्या? क्यों? किस लिए चाहिए तुम्हें 50 रुपए? ताकि तुम वो स्टूपिड सी डॉल या टेडी बेयर वो सब खरीद सको? हाँ? और अगर तुम्हारा रीजन यही है ना, तो चुपचाप अपने रूम पे जाओ और जाकर सो जाओ। आया समझ? 50 रुपए चाहिए। क्या हुआ? मम्मी की याद आ रही है? तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? तुम्हारे पास पहले से पैसे हैं, फिर तुमने मुझसे पैसे क्यों मांगे? मेरे पास पहले से पैसे कम थे। पापा, आप 1 घंटे में 100 रुपये कमाते हो ना? क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकती हूँ? मेरे 100 रुपये। शाम को वापस आ जाना जल्दी, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे।
चाहते हो कि अगर कल को आप मर गए तो आपकी कंपनी तो आपकी जगह किसी और को नौकरी पर रख लेगी, लेकिन आपकी फैमिली और आपके दोस्त आपकी जगह किसी और को नहीं दे पाएंगे। तो दिल लगाकर काम करिए, लेकिन प्लीज Di layar ini itu ada seorang anak yang bertanya kepada bapaknya, Pak, jenengan ini nek kerja per jam dibayar pinten? 1.000 nduk. Boleh saya pinjam 50.000? Kayak apa? Kayak apa? Akhirnya anak itu masuk terus dikasih uang bapaknya, wah ini 1.000. Ternyata anak itu mengambil tabungannya 50.000 lagi, dikasihkan ke bapaknya. Saya beli waktunya ayah 1 jam ya, nanti datang lebih awal. Saya kepingin makan bareng sama ayah. Saya pengen main bareng sama ayah 1 jam saja. Ini uangnya. Masya Allah. Sudah cukup menggugah ya, mudah-mudahan ini ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong barangkali panitia ada yang membantu yang sebelah sana supaya bisa muncul ya. Didikan itu bukan sekadar perintah dan larangan ya, tetapi bagaimana kau menuntun dengan hati, memberi empati. Anak tidak terlalu mudah menyimak petua panjang lebar, tetapi akan mudah meniru praktek nyata kebaikan dalam hidupmu. Anak-anak yang dibesarkan dengan ceramah-ceramah yang panjang lebar, kemarahan-kemarahan, belum tentu dia bisa jadi baik. Tetapi anak-anak langsung melihat praktek nyata orang tuanya. Kalau ingin anak-anak tidak kecanduan HP, anak-anak harus melihat praktek nyata orang tuanya itu tidak kecanduan HP. Praktek nyata saja langsung. Kalau ingin anak-anak sholat 5 waktu, anak-anak harus melihat ayahnya sholat 5 waktu. Selesai. Sudah nggak banyak bentakan. Ya, Masya Allah. Ada kitab namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Saya pakai sebagai rujukan karena kitab itu membuat runtutan cara mengajar mendidik dalam Islam. Ya, ada 5 langkah. Pertama keteladanan, kedua pembiasaan, ketiga nasihatnya harus kuat, ya. Yang berikutnya kontrol, yang terakhir sanksi. Mau saya jelaskan dalam waktu yang pendek singkat ini ya. Mau cara ilmiah, panjang sedikit, atau yang sederhana mudah dihafal. Oke, gini caranya supaya anak-anak jadi mudah baik, ya, insya Allah. Syaratnya menjadikan harus lihat saya, karena ini ilmu, jangan saya ubah menjadi ilmu gerakan. Ya, lihat saya dan mendengar saya dan mau saya perintah. Misalnya saya suruh angkat tangan gitu ya. Saya suruh tepuk tangan. Siap? Oke, lihat saya semuanya, fokus ke saya. Angkat tangan kanannya, lurus. Terus lihat saya ya, sambil dengar perintah ini. Apapun yang saya perintahkan, ikuti ya. Insya Allah, gerak-gerakan seperti ini. Agak cepat. Lebih cepat lagi. Oke, tangan kanan bergerak cepat ini, tepukkan perlahan-lahan di pundak sendiri sebelah kiri. Nah, ikuti kata-kata saya. Yang bersyukur agar tidak tersungkur di jalan kufur. Angkat tangan kanan lagi, gerakan. Lihat saya semuanya, lebih cepat. Oke, tangan kanan bergerak cepat ini tepukkan perlahan-lahan di pundak sendiri sebelah kanan. Ikuti kata-kata saya. Sing sabar agar pintu-pintu surga terbuka lebar. Angkat tangan lagi. Gerakan lebih cepat, lebih semangat, fokus ke saya. Dengarkan perintah saya, lebih cepat sedikit. Oke, tangan kan bergerak cepat ini, tepukan perlahan-lahan ya, jangan keras-keras. Di dagu masing-masing. Di dagu masing-masing. Dagu, Pak, dagu. Nah, alhamdulillah. Insya Allah. Bu, yang belakang dagu. Oh, alhamdulillah. Baik, pertanyaan saya, kenapa dagu penjenengan tadi pindah ke atas? Karena melihat saya, nggak mendengar saya. Ini pakai sound horeg loh misalnya. Ya Allah. Langsung kita ambil keputusan. Kalau begitu, mana yang lebih efektif berpengaruh? Yang terlihat dari saya atau terdengar? Terlihat atau terdengar? Terdengar atau terlihat? Begitu juga anak-anakmu. Yang terlihat langsung di depan mata itu langsung berpengaruh daripada omongan-omongan. Ya. Kok pengen gak keruatan sih? Karena menang Jack. Itu cuman omongan mendengar ya. Lebih tepat itu langsung bapaknya berangkat ke masjid. Jadi kalau ingin anak-anak
sholat 5 waktu ke masjid, maka dia harus melihat bapaknya berangkat ke masjid. Jika diinginkan anak-anak rajin membaca, maka anak-anak juga harus melihat ibunya rajin membaca. Jika ingin anak-anak dikehendaki untuk tidak kecanduan HP, ini mulai rodok angel lagi ya. Berarti anak itu harus melihat ibu bapaknya gak kecanduan HP. Berarti siapa yang harus baik dulu kalau begitu? Saya ulangi. Ini rahasianya kenapa anak-anak suruh di luar, ya, tidak boleh jejer dengan penjenengan. Kalau anak-anak mendengar siapa yang harus baik dulu, orang tua, anak-anak langsung ngefan ke saya. Betul Ustaz, betul. Ngefan banget ke saya tiba-tiba ya. Masya Allah. Paham gak? Oke, itu namanya keteladanan. Cukup angkat tangan kanannya. Masya Allah semuanya, takkan di pundak sebelah. Masya Allah mulai hari ini jadi teladan. Ojo nyeneni to'ae. Teladan. Kasih contoh. Ojo morang-moring ae. Alhamdulillah. Angkat tangan kirinya. Masya Allah. Sampeyan yo ngono. Jadi teladan. Ojo jarkoni. Iso ujar. Gak iso. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Lihat ini, lihat filmnya anak ini. Masya Allah. Itulah ibu yang menyelamatkan trauma anak barep. Kira-kira nek wong Malang diapa anak barep iki? Masya Allah. Nasihatnya, jika dipeluk bahkan saat anak melakukan kesalahan, anak akan belajar bahwa cinta tak terputus hanya karena sebuah kesalahan. Cinta tak akan terputus hanya sebuah kesalahan. Masya Allah. Ya, anak-anak barep yang kadang-kadang banyak luka jiwanya itu. Masya Allah, maafkan ya ibumu, maafkan ya bapakmu yang belum tahu dulu ya. Masya Allah. Baik. Sejatinya anak adalah cermin cara kita mendidik. Apa yang kita tanamkan hari ini akan menjadi bayangan masa alam kubur kita nanti. Kita petik sebagai amal solih atau kita petik sebagai amal salah. Terserah nanti di alam kubur kita mau memetik seperti apa. Ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Lihat film ini, lihat semuanya. Di surga, namun ku takut pada neraka. Aku hanya manusia penuh dosa. Tuntunlah dan bimbinglah di jalan ridhamu. Beri aku kesempatan untuk menjadi yang lebih. Masya Allah, ya, sebentar lagi kita jeda. Siapa yang kepengen anak-anaknya nanti berbakti seperti itu? Masya Allah. Peluk sebelahnya, kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi saling kaya. Masya Allah. Silakan balas pelukannya ya, silakan balas pelukannya. Kita akan jeda sebentar ya. Masya Allah. Monggo. Diizinkan Pak Wali rawuh ya. Insya Allah. Monggo dihapus air matanya dulu, Pak Wali mau rawuh. Masya Allah. Nanti kita lanjutkan setelah beliau memberi nasihat kepada kita ya. Masya Allah.
Sambil menunggu beliau, siapa yang minat nanti menjadi teladan buat anak-anaknya? Teladannya buat anak-anaknya. Sebentar, angkat tangannya, jangan diturunkan dulu. Bun, guru atau panitia tolong difoto ini orang tua ini, angkat tangan ya. Yang mau membuat teladan anak-anaknya. Jadi nanti kalau ada anak-anak beling-beling, ya, lihat orang tuanya sudah angkat tangan jadi teladan apa belum gitu loh ya. Masya Allah, genggam tangan seperti ini. Masya Allah, kita takbir 3 kali, Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Manfaat ilmu-ilmu seperti ini. Manfaat biasa atau manfaat pol? Masya Allah. Nanti kita lanjutkan ya. Insya Allah, mumpung ada ayah kita bersama wali kota Malang yang akan menyapa penjenengan, yang pengen tahu kira-kira di sekolah ini seperti apa kondisinya. Masya Allah. Saya berikan kesempatan ini kepada moderator atau panitia untuk mengelola. Cukup guys, saya jeda sebentar ya. Masya Allah. Monggo.